Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Kembali kami alami kebaikan Tuhan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 102. Saya akan membacakan Mazmur 102 ayat 1-3. Tertulis demikian. Doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara dikasih Tuhan, dalam Alkitab tertulis tentang penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh manusia. Dengan kata lain, Alkitab mengakui adanya kesengsaraan. Tapi bersamaan dengan itu Alkitab yang adalah firman Tuhan juga memberikan pengharapan bagi setiap orang yang menderita sengsara. Abraham pernah mengalami penderitaan, Ishak pernah mengalami kesulitan, Yakub pernah mengalami sengsara, Yusuf harus melewati pergumulan yang berat. Bangsa Israel pernah diperbudak begitu lama, dan ketika keluar dari perbudakan di Mesir, mereka harus melewati padang gurun. Elia pernah menderita, para nabi mengalami aniaya, rasul-rasul juga dan jemaat mula-mula mengalami berbagai kesukaran. Tapi dalam semua kesukaran dan penderitaan yang ada, selalu ada harapan dan kemenangan. Jangan kita putus asa ketika kita ada dalam kesukaran ataupun penderitaan. Mazmur 102 ini tertulis sebagai doa orang yang sengsara. Membaca ini kita langsung mengerti bahwa ini bukanlah sebuah doa yang main-main, tapi doa yang lahir dari hati yang hancur dan sungguh-sungguh merindukan pertolongan Tuhan. Ada dua hal yang didoakan oleh pemazmur dalam ayat ini, yaitu dirinya pribadi dan juga bangsanya. Ia tidak egois hanya berdoa bagi keadaan dirinya saja, tapi ia berdoa bagi keadaan semua orang dari bangsanya yang sedang menderita. Ketika kita berdoa, kita perlu memiliki hati yang juga berbelas kasihan kepada orang-orang lain yang sedang mengalami penderitaan dalam hidup mereka dan menyampaikan doa syafaat bagi mereka. Kalimat demi kalimat dari pemazmur di pasal ini, dari awal sampai akhir menunjukkan adanya suatu perubahan yang drastis dari yang tadinya mengalami perasaan yang tertekan karena kesengsaraannya, berubah menjadi penuh keyakinan kepada Tuhan dan janji-janjinya. Ketika kita datang dalam doa yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan akan meneguhkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan karena menyadari akan kasih dan kuasa-Nya. Ada satu ayat yang begitu luar biasa tertulis dalam pasal ini, yaitu di ayat 18. Di situ tertulis bahwa Tuhan sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Siapa orang bulus di sini? Kalau kita cari maknanya, maka orang bulus adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Jadi Tuhan memperhatikan dan mendengar doa orang-orang yang miskin dan hina serta menderita. Mungkin orang lain menghina dan merendahkan, tapi Tuhan tidak pernah menghina ataupun merendahkan orang yang miskin. Saudara dikasih Tuhan, adakah kita saat ini dalam keadaan miskin dan menderita, sengsara dan dalam kesulitan, mengalami penderitaan dan kesusahan? Walaupun tidak ada orang yang mau menolong,
tapi Tuhan akan selalu menjadi pertolongan bagi kita. Dalam kesengsaraan yang kita alami, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena Tuhan mendengar dan tidak memandang hina diri kita. Seruan kita mungkin tidak didengarkan orang lain, tapi seruan kita pasti didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya bagi kita yang selalu setia dan berharap kepadanya. Di ayat 25-28 dari Mazmur 102 ini, kita membaca dan memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan berkuasa. Langit dan bumi dan segala sesuatu akan lenyap, tapi Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap sama. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diam dengan tentram di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kesukaan kita, saudara. Bagi kita yang percaya dan setia berharap kepada Tuhan, selalu akan ada pertolongan, ada ketenangan dan harapan yang pasti di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, kami mendapatkan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mengasihi dan tidak memandang hina orang yang miskin dan menderita. Engkau mendengar setiap seruan doa kami yang sedang dalam keadaan sengsara. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau mengasihi dan Engkau mau menolong dan memulihkan setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan kami kelegaan, Engkau memberikan kami ketenangan, harapan, kepastian dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu. Kami percaya setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan saat ini mendapatkan kekuatan dan jalan keluar, mujizat yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami perlindungan-Mu ya Tuhan, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, dan berkat senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Allah segala Allah, Bapa yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.